Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita, amin. Berkatnya, penyertaannya, perlindungannya sungguh kita rasakan dan bersyukur karena kita sudah ada di bulan yang baru lagi. Kita sudah memasuki bulan Oktober. Tidak terasa penyertaan Tuhan selama 10 bulan ini kita sungguh alami, dan tentunya ada sukacita, ada kekuatan, ada berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tema kita di dalam jemaat di tempat ini, kita sudah masuk di bulan Oktober dan tema 3 bulan kita ke depan sudah berganti, dan saudara bisa lihat di sini tema kita ialah menerima lawatan Allah. Dan tentunya selama 3 bulan ke depan kita akan merenungkan tema ini, dan ini tentunya akan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan yang tadi saya sudah baca bersama-sama dengan kita semua dalam pembacaan silih berganti tadi. Dan tentunya ini akan menguatkan kita, ini akan melandasi semua pembicaraan kita dalam tema 3 bulan ke depan, menerima lawatan Tuhan. Dan hari ini saudaraku yang kekasih, saya akan mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, Markus 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Perhatikan bagian firman Tuhan itu saudaraku yang kekasih. Ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 saya baca untuk kita. Nanti ayat-ayat yang lain saya akan menguraikannya di dalam khotbah sebentar. Mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata kepada kita semua. Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Tema kita hari ini, menerima lawatan Tuhan. Saudara yang kekasih, perhatikan pembacaan firman Tuhan kita tadi mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Di sana ada hal menarik yang kita lihat, bagaimana Tuhan melawat orang-orang yang dengan penuh kerinduan datang kepadanya. Dan kalau kita melihat bagian firman Tuhan itu, pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 Injil Markus, itu Yesus baru melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa. Dia baru mengusir roh jahat dari seorang yang ada di Gerasa. Dan Yesus melakukan mujizat. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di daerah Gerasa itu. Sehingga akhirnya orang yang kerasukan roh jahat itu, yang tinggalnya di pekuburan itu, mengalami lawatan Tuhan. Dan orang itu akhirnya mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Lalu kemudian ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, di dalam ayat yang ke-21 pembacaan kita tadi, orang banyak berbondong-bondong. Mungkin ada yang sudah menceritakan bagaimana peristiwa penyembuhan, peristiwa di mana orang Gerasa itu mengalami pemulihan, lawatan Tuhan. Dan kemudian orang-orang berbondong-bondong datang, mereka mengerumuni Yesus. Lalu ayat itu berkata, ada seorang kepala rumah ibadah, ayat 22, namanya Yairus. Dia sedang punya pergumulan yang sangat khusus. Ada seorang anaknya, anak putrinya, anak perempuannya yang umurnya 12 tahun itu sedang sakit parah dan hampir mati.
Dan kalau kita ikuti pembacaan kita tadi, waktu Yesus sampai di rumahnya, itu anak itu sudah mati. Yairus pun datang kepada Yesus. Dia memohon agar Tuhan datang di rumahnya, melawat anaknya. Dan Yesus pun kemudian meresponi itu. Dia pergi, dia berjalan, dan cerita yang tadi saya baca di dalam ayat 25, itu peristiwa itu ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya itu, dia berjumpa dengan Yesus ketika Yesus sedang ada di dalam perjalanan bersama-sama dengan Yairus mau pergi ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sedang sakit parah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa putus asa dan seakan hidup Anda sudah tidak ada artinya karena ada banyak peristiwa sulit terjadi dalam hidup saudara? Pertanyaan berikut, pernahkah Anda mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidup sehingga Anda merasa sepertinya Anda tidak lagi memiliki harapan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik? Kadang-kadang kita ada di dalam situasi itu, saudaraku yang kekasih. Tetapi ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada dua kasus tadi yang saya sudah sebutkan. Ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus itu, yang anaknya sakit parah dan hampir meninggal. Dan Yesus pergi ke rumahnya, dia sudah meninggal. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, yang sudah melakukan berbagai hal tetapi tidak mengalami pemulihan kesehatannya. Semua mereka sedang memiliki kerinduan yang luar biasa. Mereka memiliki kerinduan agar hidup mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka, bagi kita yang sungguh-sungguh datang dengan penuh kerinduan kepadanya untuk melihat dia bekerja secara ajaib. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Saya baca bagian firman Tuhan ini ulang-ulang. Berkali-kali saya khotbah dari bagian firman Tuhan ini, tetapi selalu saya mendapatkan berkat-berkat baru. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, saya menemukan ada beberapa prinsip penting supaya kita bisa menerima lawatan Tuhan. Atau ada beberapa prinsip penting untuk menerima lawatan Tuhan. Dan ayat-ayat itu jelas bagi kita semua. Yang pertama saudara lihat di dalam ayat 22. Injil Markus pasal 5 tadi, ayat 22. Perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini. Baca Alkitab itu bacanya perlahan-lahan, lalu resapi bagian firman Tuhan itu. Ayat 22 katakan begini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Prinsip penting untuk menerima lawatan Tuhan yang pertama ialah kita harus datang tersungkur di kaki Yesus. Sepertinya sepele ya ketika baca bagian firman Tuhan ini. Datang dia dan tersungkur. Setelah itu apa? Tapi saudara kasih perhatikan, ini maknanya dalam sekali. Maknanya ini begitu dalam. Setiap orang percaya yang rindu menerima lawatan dari Tuhan, maka mereka harus datang tersungkur di kaki Yesus. Kemarin di dalam doa puasa saya jelaskan, banyak orang Kristen yang kalau datang ke Tuhan itu bikin diri kayak hebat. Dia jadikan Tuhan itu seperti pengawal dia, satpam dia. Tuhan pokoknya saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Sombong banget orang-orang begitu datang kepada Tuhan. Kalau dia perlu sesuatu dan dia bilang, Tuhan saya perlu ini, tolong ya, tolong ya. Dia jadikan Tuhan itu seperti pembantu dia. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, datang tersungkur di sini maksudnya datang dengan penuh kerendahan hati. Jangan lupa ya, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat atau sinagog, kepala rumah doa. Pada masa itu orang-orang Yahudi itu punya rumah-rumah doa atau sinagog, dan ini kepala rumah ibadat itu. Meskipun dia seorang yang secara status
dia adalah kepala rumah ibadat. Dia punya anggota-anggota ada di situ. Tapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia tahu bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa. Dan bahkan Alkitab berkata, dia datang dan tersungkur di kaki Yesus. Apa arti tersungkur, saudara? Tersungkur itu artinya punya beberapa pengertian. Pertama, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Yang kedua, dia datang tersungkur, bersujud di depan kakinya atau berlutut, saudaraku yang kekasih. Berlutut di depan kaki Yesus. Dan ini bicara tentang kerendahan hati. Ada budaya-budaya tertentu di dunia ini yang saya kagum sekali. Kalau mereka seorang datang dengan tersungkur, ini sikap merendahkan diri, sikap rendah hati. Banyak orang tidak mengalami lawatan Tuhan karena tidak rendah hati datang kepada Tuhan. Masalahnya banyak, pergumulannya banyak, tetapi ketika dia menghadap Tuhan, dia menghadap seperti seorang bos. Dia menghadap Tuhan seperti, Tuhan pokoknya kau kasih saya ya. Tidak seperti itu, saudaraku yang kekasih. Lawatan Tuhan akan terjadi kepada mereka yang sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan dia menentang orang yang congkak. Itu ayat kan kita tahu semua, bukan? Dan Yairus sadar bahwa dia adalah seorang yang tidak ada apa-apanya. Dia seorang yang tidak ada artinya. Dan dia membungkuk, dia tersungkur, dia sujud di kaki Yesus. Dan dia bilang, Tuhan tolonglah saya. Perhatikan ayat itu luar biasa sekali. Ayat 23. Dan memohon. Mohon. Apa permohonannya? Anakku perempuan sedang sakit. To the point dia. Dia tidak basa-basi lagi. Dia datang dengan kerendahan hati. Dan dia katakan, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati. Permintaannya. Datanglah kiranya. Lihat, orang kalau pakai kata kiranya, itu maknanya dalam. Kiranya engkau sudi menerima permohonanku. Kiranya itu ada semacam, ya kalau Tuhan mau, kalau engkau bersedia, silakan. Maksudnya, ya biarlah semua itu sesuai dengan kehendakmu. Itu tanda orang rendah hati. Makanya biasa kalau kita bikin surat, kita mengundang seseorang, saya jadi sekretaris wilayah, kalau saya bikin surat, itu kata itu selalu ada. Kiranya Bapak atau Ibu sudi menerima permintaan atau permohonan kami. Itu bahasa surat harus begitu. Namanya permohonan, kata itu harus ada. Kiranya. Atau sudilah kiranya. Dia berkata, Tuhan, kiranya engkau datang dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus datang kepada Tuhan. Dia bawa semua masalahnya. Jangan lupa ya, ini pemimpin rumah doa loh. Dia seorang yang punya status yang cukup tinggi. Dia tidak peduli pengikutnya ada di belakang dia dan ikut dia datang kepada Yesus. Dia tidak peduli. Dia datang kepada Yesus, dia merendahkan dirinya. Dia tersungkur, dia sujud di kaki Yesus. Mungkin ada orang-orang Yahudi yang lain bilang begini. Cari muka ini. Apalagi yang dia mau buat ini. Orang-orang Yahudi kan memusuhi Yesus saat itu, bukan? Pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala orang-orang Farisi itu kan membenci Yesus, bukan? Tapi lihat, Yairus sudah tidak peduli. Terserah mereka mau bilang apa. Yairus tahu bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kehebohan tentang Yesus sudah sampai di telinganya. Dan hari itu dia datang bertemu dengan Yesus. Dia merendahkan dirinya. Statusnya dia tidak permasalahkan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Saudara, ini menarik sekali. Pernahkah saudara datang
Sama seperti Yairus, ketika engkau ada masalah dan pergumulan, engkau duduk dalam jam-jam doamu dan engkau tersungkur di hadiratnya. Engkau berdoa di situ, engkau meminta, engkau memohon belas kasihan Tuhan. Saya pastikan ketika engkau memohon belas kasihan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yairus. Tahu apa jawaban Yesus? Yesus ada kasih alasan apa kepada Yairus? Dia tidak ngomong banyak. Ayat itu katakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tuhan menyenangi orang-orang yang datang dengan penuh kerendahan hati, memohon sesuatu kepadanya, dan Tuhan sudah tidak banyak ngomong lagi dengan Yairus. Tuhan bilang, yuk mari kita pergi sudah. Tuhan bilang, mari kita pergi sudah ke rumahmu. Respon Tuhan cepat sekali. Tuhan meresponi permohonan Yairus dan dia bilang, oke, mari kita berangkat sekarang. Dan ini yang saya mau katakan buat kita semua. Kalau hari ini saudara sedang punya pergumulan, kalau hari ini saudara sedang punya masalah, kalau hari ini saudara dan saya sedang punya beban-beban yang berat, mari datanglah kepada Yesus supaya kita bisa menerima lawatannya. Datang dengan tersungkur di kakinya. Ini maknanya di dalam sekali. Yairus datang, dia berdoa. To the point, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Tuhan bilang, oke, mari kita pergi. Saudara, apa yang saya mau katakan buat kita semua hari-hari ini? Coba kita evaluasi diri kita. Berapa banyak kali masalah kita tidak selesai? Berapa banyak kali masalah kita tidak ada solusi? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan sikap hati yang seperti Yairus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang doa-doa kita, permohonan-permohonan kita itu hanya formalitas. Kadang-kadang ketika kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, pokoknya Tuhan, kalau Engkau tidak jawab, saya tidak akan masuk gereja. Ngancam lagi Tuhan. Kan begitu? Tuhan, kalau Engkau tidak jawab doa saya tidak mau setia lagi kepada Engkau. Ngancam lagi. Ada yang bilang begitu kepada saya ketika saya melayani beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, saya mau coba Tuhan. Kalau dia tidak jawab doa saya tidak akan masuk ke gereja. Berarti dia bukan Tuhan. Saya dalam hati, lu siapa ya? Lu ngomong kayak gini, nyadar dong. Yairus mengerti bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Dan karena itu dia datang dengan kerendahan hati. Dia tersungkur di kaki Yesus. Amin. Saya garis bawahi itu. Orang-orang yang datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Yesus, dia pasti akan menemukan solusi atas setiap permasalahan hidupnya. Lawatan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidupnya. Tidak peduli masalah saudara dan saya besar seperti apa, Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Dia lihat hati kita, dia lihat kerendahan hati kita. Dan ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati, dia bilang, oke, mari kita pergi. Saya selesaikan masalah. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tadi malam saya baca ulang bagian firman Tuhan ini sampai jam 11 malam. Saya lihat luar biasa ayat ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 27 saya lompat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, prinsip penting untuk menerima lawatan Tuhan ialah bertindaklah dalam iman. Bertindaklah dalam iman. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini, 12 tahun lamanya perempuan ini menderita
pendarahan. Saya tidak usah jelaskan secara medis, nanti saudara cari sendiri. Tetapi tentunya bagi seorang wanita yang menderita sekian lama, menderita sakit pendarahan 12 tahun, itu bukan hal yang biasa. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang menyiksa dirinya. Bukan hanya menyiksa dirinya, tetapi juga membuat dia terisolasi. Hukum Yahudi itu, saudaraku yang kekasih, orang yang mengalami sakit seperti ini, hari Sabtu kemarin saya jelaskan tentang orang kusta. Lalu tentang ini, orang yang sakit pendarahan ini, dia harus diisolasi. Selama pendarahan itu masih keluar, dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Kalaupun mau bertemu dari jauh, tidak boleh dekat. Tidak boleh bersentuhan, karena siapa yang sentuh dengan dia itu najis. Tempat di mana dia duduki, tempat itu najis. Betapa sulitnya orang yang sedang ada dalam situasi ini, bukan? Pasti secara psikologis orang-orang ini luar biasa sakit. Dan bukan hanya dia diisolasi 1 bulan, 2 bulan. Masalahnya pendarahannya ini 12 tahun. Dan 12 tahun dia harus dikucilkan, diisolasi. Kalau kena orang yang tidak punya iman, dia bilang lebih bagus saya mati. Bukan hanya itu saja, saudaraku yang kekasih. Dia juga sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ayat 26. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saya tidak tahu dia punya ladang, dia sudah jual kah? Dia punya permata yang dia kumpul sekian banyak, mungkin dia sudah jual. Karena Alkitab katakan semua yang ada padanya sudah habis. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia berharap bahwa tabib ini bisa menolong dia. Tabib ini, dokter spesialis ini bisa tolong dia. Dia sudah bayar mahal. Mungkin ada kerabatnya dan tetangganya katakan, oh di sana ada dokter yang bagus, di sana ada tabib yang bagus, mari kita pergi ke sana. Dia sudah jual semua hartanya, dia pikir bahwa oke, ini akan bisa menolong dia. Ternyata Alkitab katakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, kalau saudara yang ada di posisi ini, kira-kira pikiran saudara seperti apa? Psikologi saudara seperti apa? Saya yakin pasti saudara akan stres berat. Pasti kita akan luar biasa putus asa. Tapi perhatikan, rupanya sekalipun semua sudah habis, dia sudah usaha, dia sudah pergi ke sana kemari, tapi imannya itu tidak surut sekalipun ada kecil saja imannya. Dia tetap berkobar-kobar, dia tetap bersemangat. Ayat 27 katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia katakan dalam hatinya, masih ada harapan. Kiranya satu waktu saya bertemu dengan Yesus, sang penyembuh itu, sang tabib itu. Dan tentunya ini bukan kebetulan, Yesus lewat di tempat itu dan bertemu dengan wanita yang sakit pendarahan ini. Karena di dalam hidup orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. 12 tahun dia sudah bergumul, pasti dia juga berdoa, dia berharap ada pemulihan, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya harus sampai habis dulu, baru mujizatnya dinyatakan. Karena kadang-kadang kita masih pakai kekuatan kita sendiri, kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita sudah tidak berdaya dulu. Lalu begitu dia datang dan melawat kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan ini terjadi kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Dia bangkrut, saudara, secara finansial dia habis. Bangkrut nih. Tidak punya apa-apa. Pernah enggak saudara berpikir, saudara kerja tumpuk duit semua penuh di rekening, lalu satu waktu setelah uang saudara sudah banyak, 10 tahun dari sekarang sudah banyak penuh di rekening, nolnya sudah lebih banyak, mungkin nolnya sudah 9 atau nolnya sudah 12, lalu tiba-tiba engkau sakit dan nolmu yang 11 itu tinggal 1 nol. Saya yakin pasti engkau stres luar biasa. Tidak ada yang mau begitu ya, kerja setengah mati, rekeningnya penuh, lalu tiba-tiba satu waktu bangkrut habis karena sakit.
Wanita ini juga tidak pernah berpikir seperti itu, bukan? Tapi lihat di sini kita melihat bagaimana Tuhan luar biasa mengasihi dia. Wanita ini bertindak dalam iman. Dia tidak boleh ketemu orang sembarangan. Tapi lihat, ada sebuah dorongan, ada sebuah gerakan di hatinya, dan itu bicara tentang iman. Nanti saudara lihat di dalam ayat-ayat setelah itu, ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada iman yang menggerakkan dia. Iman timbul dari pendengarannya. Dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus memulihkan banyak orang. Dan dia punya iman timbul. Dan dia bilang, aku harus melangkah dalam iman. Dia berharap Yesus bisa lewat di situ. Dan ini momen satu-satunya Yesus lewat di situ. Padahal tujuan Yesus adalah pergi ke rumah Yairus, bukan ke wanita itu. Tapi wanita itu diambil kesempatan. Dia melangkah dengan iman. Dia bilang, kesempatan untuk bertemu Yesus ini tidak akan aku sia-siakan. Berapa banyak orang yang tidak mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan karena dia buang-buang kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Seandainya wanita itu bilang, oh enggak, masih ada kesempatan, mudah-mudahan Yesus akan pulang lagi lewat dari tempat ini. Saya yakin dia tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Karena Yesus pasti pulang dari tempat lain. Betul? Kadang-kadang orang-orang berpikir begitu. Oh masih ada waktu datang kepada Yesus. Oh masih ada waktu, saya bisa datang kapan saja. Tapi setiap kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kalau datang dua kali pun, tidak tahu itu berapa lama lagi. Dan kalau datang dua kali pun, itu anugerah yang luar biasa. Wanita ini diambil kesempatan itu. Dan di dalam itu yang tadi saya katakan, iman dia, iman yang timbul karena dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus itu. Dia meresponi itu. Dia tidak menyerah. Wanita itu tidak menyerah kepada keadaannya. Dia sudah kehilangan semuanya. Dia sudah kehilangan kehormatannya sebagai seorang wanita. Karena masyarakat di sekeliling dia menghakimi dia, menjudge dia, mengatakan bahwa ini perempuan penyakitan. Semua dia alami. Tetapi imannya itu tidak membuat dia menyerah. Dan sekarang dia melangkah maju. Dia tahu Yesus lewat di situ. Dan dia datang berjumpa. Dia bertindak dengan iman. Orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan itu harus mulai melangkah dengan iman. Amin. Jangan menangisi masa lalu terus. Jangan menangisi semua kesusahan-kesusahan kita yang di belakang itu. Sekarang harus arahkan pikiran, mata kepada Yesus. Dan iman ini membuat wanita yang sakit pendarahan ini memiliki keberanian untuk datang berjumpa dengan Yesus. Saudara lihat statement di dalam ayat 27 itu dan ayat 28 secara khusus saya baca, dia katakan begini. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bilang, saya pegang ujung jubahnya saja. Dia juga tahu diri. Dia bilang, saya ini wanita najis. Secara sosial saya dikucilkan. Saya nggak boleh pegang tangan Yesus. Oh Tuhan, saya pegang ujung jubah saja. Tidak apalah, sepotong saja. Yang penting saya bisa pegang. Itu iman luar biasa ya. Ya. Kalau saudara ketemu orang penting, saudara mau pegang dia punya jubah saja atau pegang tangannya? Kalau orang itu lewat. Saya yakin saudara mau ketemu orang itu langsung dan ngomong dekat-dekat. Senang sekali kalau jabat tangan. Apalagi sekarang selfie. Status keluar. Orang bilang, wih kamu sempat salaman ya? Bangga minta. Wanita ini bilang, sudahlah enggak apa-apa. Sekalipun orang tidak tahu. Saya pegang saja jubah Yesus. Jubah yang dimaksudkan ini adalah ujungnya. Waktu Yesus jalan itu dengan jubah kan. Dan jubah itu terurai. Mungkin ditiup oleh angin. Banyak orang berdesak-desakan. Dan dia cuma mau pegang sedikit saja jubah Yesus. Dia bilang, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang hebat ya. Iman yang hebat ya. Dan Alkitab berkata,
Seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman yang ada dalam diri wanita itu membuat dia memiliki harapan untuk sembuh. Amin. Iman yang ada pada diri saudara dan saya, iman yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu membuat kita memiliki harapan untuk kita bisa melihat pemulihan, melihat kesembuhan, melihat pertolongan dari Tuhan. Sekalipun realitanya sulit. Sekalipun pada faktanya, pada kenyataannya tidak mungkin. Tapi iman selalu berkata mungkin. Iman selalu berkata bahwa semuanya selalu ada harapan di dalam Yesus. Dan iman itulah yang membuat wanita ini berkata, asal kujamah saja jubahnya dan aku akan sembuh. Luar biasa. Adakah iman seperti ini di dalam hati saudara? Ketika engkau punya masalah, beban, pergumulan yang berat, apakah engkau punya iman seperti ini? Dan Yesus bilang kepada perempuan ini, imanmu telah menyembuhkan engkau. Padahal kalau kita lihat, yang tadi saya sudah jelaskan, dia cuma mau pegang jubah Yesus, ujungnya saja. Tapi iman yang ada pada wanita ini membuat dia memiliki harapan bahwa dia pasti akan sembuh. Saudara, ada kebenaran tentang iman yang dahsyat lagi. Perhatikan ayat-ayat ini baik-baik ya. Saya tidak mau lompat ayat ini karena ini ayat yang sangat penting. Ayat 30 saudara lihat. Pada ketika itu juga, ketika apa? Ketika perempuan itu memegang ujung jubah Yesus, itu maksudnya. Pada saat perempuan itu memegang ujung jubah Yesus, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga di sini? Tenaga yang dimaksudkan di sini ialah kuasa dalam bahasa asli. Waktu wanita itu pegang jubah, ujung jubah Yesus dengan iman dia pegang, itu ada connecting. Kuasa dalam diri Yesus itu mengalir, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus kaget. Dia berpaling. Dia bilang begini, hei, siapa yang pegang ujung jubah saya? Murid-murid yang lain bilang begini, Tuhan, ini terlalu banyak orang yang desak-desakan. Masa engkau hiraukan soal pegang jubah ini? Ini terlalu banyak orang Tuhan yang berdesak-desakan dan yang mau pegang engkau, yang mau dekati dengan engkau. Tuhan Yesus bilang, dah. Ada satu orang yang pegang saya dengan model yang beda. Tuhan Yesus bilang, dah, saya bisa bedakan mana yang pegang jubah saya dengan maksud-maksud tertentu dan mana yang pegang ujung jubah saya dengan melakukannya dalam iman. Yang lain bilang, halusinasi. Yang lain mungkin bilang gini, ini mulai Tuhan ini ada-ada. Tuhan bilang tidak, saya rasa, saya tahu ada kuasa yang keluar dari diriku. Saya mau bilang begini, ketika engkau melakukan sesuatu dengan iman, maka iman itu menjadi saluran untuk kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ini penting saudara. Ketika engkau melakukan segala sesuatu di dalam iman, saya ulang, maka iman itu menjadi saluran untuk Tuhan mengalirkan kuasanya. Ada saluran kuasa Allah keluar dari diri Yesus. Dan Yesus tahu bahwa wanita ini sedang datang mau menerima lawatan. Wanita itu tidak bilang begini, Tuhan, saya sakit pendarahan 12 tahun, tolong saya susah, saya mau bebas. Dia tidak bilang. Tuhan juga tahu apa yang ada di hati orang yang sekalipun dia tidak ucapkan, tapi dia melakukannya dengan iman, dia datang dengan iman, Tuhan juga sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Perhatikan, Yairus datang nih ngomong. Yairus ini datang ngomong. Dia pemimpin umat. Wanita ini datang, dia tidak ngomong karena dia tahu dia manusia, dia seorang yang najis. Dia sakit 12 tahun, dia seorang yang harus diisolasi.
Dan bayangkan secara psikologis, kalau dia datang-datang di kerumunan banyak orang itu, lalu kemudian dia langsung bilang, Tuhan, aku ini sudah 12 tahun pendarahan. Itu kumpulan semua orang bubar, karena takut najis semua. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang Yahudi pasti bisa akan menangkap dia dan melempari dia dengan batu. Kamu ini sudah langgar aturan ya, sudah tahu najis, aturan kita tidak boleh ketemu siapa-siapa, kenapa kamu keluar? Dia sadar itu dan dia datang bilang, oke, saya cuma mau pegang saja jubah Yesus. Ini dalam sekali. Kadang-kadang orang tidak mengerti pergumulan saudara. Kadang-kadang mungkin di hati saudara bebanmu terlalu besar. Kadang-kadang di dalam hatimu pergumulanmu itu terlalu luar biasa. Kadang-kadang engkau takut menyampaikannya kepada orang lain karena mungkin orang lain akan menjadikan itu bahan olokan dan ejekan dan bahan cerita dan gosip. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, mungkin itu diam-diam. Karena kalau engkau bersuara, risikonya besar. Saya mau pastikan, Yesus akan melawat engkau. Amin. Amin. Yesus pasti akan melawat engkau. Iman, ketika engkau bertindak dengan iman, maka iman itu menjadi saluran untuk kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Maka seketika itu juga sembuhlah wanita itu. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini menguatkan saya secara pribadi. Kadang-kadang masalah besar kita, kadang-kadang tidak usah cerita ke orang. Ada hal-hal tertentu yang mungkin saudara mau cerita atau saya mau cerita, silakan. Tapi kalau engkau rasa masalahmu itu kalau diceritakan dan itu hanya menjadi bahan ejekan, olokan, tidak usah ngomong. Bawalah kepada Yesus. Datanglah secara pribadi kepadanya. Dan ketika engkau bertindak dengan iman, maka engkau akan melihat kuasanya mengalir atas hidupmu. Saudara, wanita ini kemudian mengalami sukacita yang luar biasa. Dia melupakan semua kegagalannya. Dia melupakan kalau uangnya sudah habis di rekeningnya. Dia melupakan kalau semua ladang-ladangnya sudah dijual. Itu tidak penting. Yang paling penting ialah Yesus sudah melawat saya. Yesus sudah menyembuhkan saya. Yesus sudah menyelamatkan saya. Maka Yesus bilang begini, hai anakku, ayat 34. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa. Dia mengalami lawatan Tuhan. Dan saya berharap 3 bulan ke depan saudara harus praktek firman Tuhan ini. Kita harus praktek firman Tuhan ini. Kalau dengar khotbah 3 bulan tentang lawatan Tuhan baru tidak mengalami lawatan Tuhan, saya curiga ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ketika kita benar-benar memahami firman Tuhan, ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan, bertindak dalam iman, ingat, kuasa Allah mengalir dalam hidup saudara dan saya. Pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Prinsip untuk menerima lawatan Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat itu katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Sebelumnya ayat 35, waktu Yesus masih bicara dengan perempuan itu, keluarga dari kepala rumah ibadat itu datang dan bilang, harapanmu sudah selesai. Tidak ada harapan lagi, anakmu sudah mati.
Nggak usah bawa Tuhan ini susah-susah pergi ke rumahmu, nggak usah. Dia datang juga dia mau bikin apa? Anakmu sudah mati. Nggak usah bikin susah lah. Tapi Yesus katakan, ayat itu berkata Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan dia berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Prinsipnya ialah saudaraku yang kekasih, saya renungkan ini, apa sih ini maksudnya? Supaya saudara dan saya bisa mengalami, menerima lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Maka prinsip ketiga ialah jangan hiraukan kata-kata orang yang melemahkan iman saudara. Ketika engkau sedang mengalami masalah yang besar, kadang-kadang ada orang-orang di sekelilingmu yang bilang gini, alah, nanti juga sebentar kau lebih susah dari itu. Ketika engkau sedang bergumul untuk sesuatu hal, mungkin ada orang-orang di sekelilingmu yang bilang begini, kau berharap sama Tuhan terus. Tidak bisa, sudah selesai, masalahmu ini sulit. Dan ketika kita membiarkan orang-orang itu berkata-kata terus-terus kepada kita, oh begitu ya. Kadang-kadang kita ini seperti orang yang bodoh, yang tidak punya iman. Ketika orang ngomong hal-hal yang sulit, kita bilang, oh begitu, aduh betul, kalau begitu kasihan saya ya. Aduh jadi bagaimana ini, aduh kasihan saya. Kadang-kadang kita tidak punya pengharapan lagi. Dan kita meladenin orang-orang yang berkata-kata negatif. Betul? Dan ini yang terjadi dengan kepala rumah ibadat itu. Keluarganya bilang, sudahlah, tidak usahlah bawa-bawa Yesus pergi repot-repot, tidak usahlah. Tapi Yesus bilang begini, jangan takut, percaya saja. Bahkan ayat 36 tadi dikatakan, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jaga telinga kita, supaya jangan telinga kita itu selalu terbuka untuk mendengarkan kata-kata negatif-negatif orang yang selalu berusaha melemahkan kita. Sebab kalau kata-kata itu terus masuk di telinga kita, terekam di pikiran kita, tersimpan di hati kita, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang membuat kita akhirnya tidak melihat bahwa kuasa Tuhan sanggup melawat hidup kita. Yesus Yesus bilang, saya tidak mau hiraukan ini manusia-manusia. Yesus pergi dan dia bilang, percaya saja. Pernah tidak saudara berbicara kepada sahabatmu atau temanmu? Engkau sedang berdiskusi dengan dia tentang masalahmu yang besar, masalahmu yang menurut engkau ini sulit sekali. Lalu dia mulai katakan begini, sudahlah jangan kau maju lah, gak usah lah. Kayaknya sulit, mundur saja. Itu orang yang kurang iman. Saya pastikan kalau kamu ngomong terus dengan dia, lama-lama engkau juga lemah. Betul? Betul? Ketika masalah besar dan dia mulai bilang, kayaknya enggak bisa ini, mundur saja ya. Aduh kayaknya enggak bisa ini, kayaknya enggak masuk akal ini. Selalu kalau engkau diskusi, lebih bagus cari partner diskusi yang lain. Minta second opinion. Betul? Kalau kamu hanya diskusi dengan orang yang punya pikiran negatif terus, lama-lama yang ada di pikiranmu negatif. Dan itu mempengaruhi. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang negatif itu mulai melemahkan iman kita. Hei, kamu punya Tuhan loh. Saya punya Tuhan. Karena itu Yesus katakan begini, sudah jangan dengar, percaya saja. Miliki iman saja. Berjalanlah dengan iman. Yesus bilang, sudah tidak usah ladenin ini. Mereka ngomong terlalu banyak, mari kita pergi. Kita pergi langsung menghadapi masalah itu. Aku akan menyelesaikannya, engkau percaya saja. Maka lagu tua itu kan saya suka. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Ulang lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja. Ini yang tulis lagu kurang kata-kata kah? Kurang kreatif kah? Bukan. Dia sedang menekankan pentingnya percaya. Maka waktu mereka sudah ngomong terlalu banyak, lihat yang keluarga itu datang bilang begini, anakmu sudah mati. Apa
perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Sudah berapa katanya? 8 kata. Yesus jawab, jangan takut, percaya saja. 4 kata saja. Kadang-kadang kata-kata yang melemahkan itu lebih banyak sekali. Dan itu membuat akhirnya kita mulai kehilangan pengharapan. Dan saya mau katakan, kita harus belajar percaya, jangan hiraukan kata-kata orang yang melemahkan iman kita. Yang penting engkau tahu engkau punya Yesus. Yang penting engkau tahu bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan engkau. Itu sudah cukup. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Berjalanlah bersama-sama dengan dia. Dan lihatlah, dia pasti akan melawat hidupmu. Bisa kasih tahu orang di sebelah, jangan suka ngomong yang negatif terus ya. Nanti nggak maju kita. Kasih tahu dong yang kuat. Jangan suka ngomong yang negatif terus. Nanti kita nggak maju-maju nih. Iya. Percaya saja. Amin. Lihat masalah, aku percaya Yesus sanggup menyelesaikan. Lihat uang di rekening tinggal begini, percaya saja Yesus sanggup memenuhi semuanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi pasal 4 ayat. Cari loh. Percaya saja. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 tuh ayat hafalan. Cari sendiri ayat. Ini yang saya mau katakan kepada kita. Jangan hiraukan kata-kata orang yang melemahkan iman kita. Maka selalu renungkan firman Tuhan. Perkatakan kata-kata firman Tuhan di dalam hati. Dan bilang begini, saya yakin saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya dia akan melawat hidup saya. Saya tidak mau hiraukan kata-kata orang yang selalu melemahkan saya. Kalau ada orang yang ngomong begitu bilang, oh ya sudah ya cukup, sudah. Dosa banyak bicara, sudah. Diam sudah ya, diam sudah. Dosa terlalu diladenin terlalu lama. Percaya saja, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, ayat 40. Mulai ayat itu, ayat yang ke-38 atau mulai dari ayat 37 saya baca. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Kenapa Yesus tidak bawa banyak-banyak orang? Pasti ini banyak-banyak orang yang lain tuh ngomongnya negatif, tidak cocok. Tinggal semua kalian. Gak usah ikut. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di situ dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya yang sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Prinsip untuk menerima lawatan Tuhan, prinsip untuk mengalami lawatan Tuhan, prinsip yang terakhir ialah gunakan otoritas Allah. Gunakan otoritas Allah. Yesus hadir di situ, otoritas Allah ada di dalam dirinya, dan Yesus bilang begini, hei kalian semua menangis bikin apa? Keluar semua. Yesus tidak sopan kan? Orang menangis disuruh keluar. Orang lagi berduka dia bilang, keluar. Yesus tidak sopan. Bukan Yesus tidak sopan. Yesus lihat bahwa orang-orang ini tidak punya iman. Yesus bilang keluar semua, keluar. Dia datang, banyak yang menangis, banyak yang meratap, ribut. Makanya biasa begini nih, orang kalau tidak punya pengharapan tuh ribut di mana-mana.
Ya kan, ada masalah ribut terus. Ciri orang itu tidak ada pengharapan. Ketika engkau cerita masalah, lalu kemudian engkau ribut berdua, bertiga, berempat, ketahuan. Ini tidak ada punya pengharapan ini. Kan begitu tuh. Ya? Kalau di Kalvari tidak semua pengharapan. Ya, makanya kalau cerita masalah kan aman aja. Oh sudah selesai, sudah. Oh mari kita berdoa ya. Orang cerita masalah selesai, bukan selesai masalah berdoa, ini ribut. Ada masalah ribut. Menangis, berteriak, meraung-raung. Sudah kalau begini tidak bisa. Siapa yang salah? Ini anak mati gara-gara apa? Kau yang salah. Saya tidak bisa. Semua. Itu yang terjadi toh. Kalau ada orang masalah, cara bereaksinya ribut. Betul? Bertobat. Jangan selalu ribut kalau ada masalah. Berdoa. Amin. Ngapain ribut? Kurang ini, kurang itu, ribut. Hitung. Wih, kayaknya kita tekor nih. Inflasi sekian. Ini begini, pengeluaran begini, saya mau begini. Ribut. Kesimpulannya ribut. Ribut tidak menyelesaikan masalah. Aduh, mau rencana bikin ini. Kenapa ini sudah tekor? Ini uang kemana? Ribut. Gak bisa. Yesus bilang begini, yang tukang-tukang ribut keluar semua. Nggak cocok ini, selesaikan masalah pakai ribut-ribut. Selesaikan masalah pakai kuasa Allah, bukan pakai kuasa keributan. Betul? Yesus pun mengusir mereka keluar. Dia menggunakan otoritas Allah. Ingat, saya sudah bilang tadi bahwa bukan Yesus tidak sopan. Bukan Yesus tidak menjaga perasaan. Tapi Yesus lihat, perasaan-perasaan orang ini sudah membutakan iman mereka. Sehingga mereka tidak memiliki pengharapan pada Allah. Maka kadang-kadang saudara, banyak orang pakai perasaan. Perasaan tidak salah. Tapi kalau saudara terus mengeksplor itu perasaan kemudian akan membutakan iman saudara. Ini orang-orang bermain di area perasaan. Aduh enggak bisa. Aduh ini saya enggak kuat ini. Aduh saya enggak mampu ini. Aduh anak ini sudah mati, tidak bisa bangkit. Semua di area perasaan. Makanya karena baper terus, tidak mengalami kemenangan. Yesus menghargai perasaan orang yang memang dipakai, perasaan itu betul-betul perasaan yang benar. Saya kasih tunjuk banyak ayat. Waktu Lazarus meninggal, saudara lihat Yohanes pasal 11 ayat 35. Dia datang di situ, sahabatnya meninggal. Ayat itu katakan, maka menangislah Yesus. Yesus juga berempati. Dia menghargai perasaan orang yang berduka. Waktu Yairus juga menyampaikan perasaannya bahwa anaknya ini sakit dan hampir mati. Yesus menghargai perasaan itu. Dan dia bilang, oke, kalau begitu mari kita pergi ke rumah. Tapi begitu dia sampai di rumah itu, ini orang semua ribut. Ini perasaan yang salah. Saudara, kadang-kadang Yesus tidak peduli dengan perasaan orang lain untuk menegakkan kebenaran. Ingat, di satu sisi dia peduli dengan perasaan orang. Tapi kadang-kadang di sisi yang lain, dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena mereka tidak hidup, tidak melakukan kebenaran. Makanya dia tegur Petrus, iblis. Matius berapa? 16 ayat 23. Yesus bilang, Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau jadi batu sandungan. Peristiwa Yudas juga begitu. Di Yohanes pasal 6 ayat 70, Yesus bilang, hei iblis. Bayangkan kalau Tuhan sudah bilang iblis nih. Ini kalau kena di jemaat Kalvari besok kosong ini. Sudah PPKM lagi, sudah ada orang. Bertegur lagi orang punya perasaan yang model iblis. Iblis kamu, saya yakin. Cara menutup gereja gampang. Sebut orang-orang itu iblis, dia keluar semua. Tapi saudara, yang saya mau tunjukkan ialah bahwa Yesus mengasihi, makanya dia menunjukkan kebenaran. Yesus ada di sana, dia bilang sudah jangan ribut-ribut, sudah diam semuanya. Dia mengusir semua orang yang sedang menangis. Mungkin ada yang belum sempat lap-lap air mata, keluar, kabur semua. Ada yang sementara pres, keluar semua.
Keluar, 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 keluar. Lalu dia berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, hiduplah di dalam otoritas. Orang yang hidup di dalam otoritas, dia bisa melakukan, dia mengerti bahwa dia melakukan segala sesuatu bukan dengan perasaannya semata. Jangan sedikit-sedikit bawa perasaan. Perasaan baik, ingat ya, tidak salah. Tapi kadang-kadang perasaan itu menipu kita karena kita terus bermain di area perasaan. Yang tadi saya bilang, ada masalah, nangis melulu. Padahal lagu bilang, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ini tiap jam menangis terus. Perasaan hancur. Hatinya luka. Senggol bacok. Lu bacok, gua senggol. Gua senggol, lu bacok. Ngapain? Jangan terlalu bawa perasaan melulu. Amin. Yesus bilang, sudah berhenti. Tenang, diam. Saya mau berdoa. Saya mau berkata, Talita kum, hai anakku, bangunlah. Gitu dong, ngomong ke masalah. Jangan lihat itu masalah. Oh, kasihan ya. Rencana kita gagal ini. Aduh, sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bergumul, kok enggak selesai. Nangis. Lu nangis melulu. Doanya kapan? Ribut melulu. Doanya kapan? Yesus bilang, keluar, 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 keluar semua. Saya mau berdoa nih. Hiduplah di dalam otoritas. Amin. Ketika engkau hidup di dalam otoritas, maka kau akan melihat, saya akan melihat, kita semua akan melihat lawatan Tuhan terjadi bagi kita. 3 bulan ke depan, ingat saya memulai khotbah hari ini dengan tema ini. Menerima lawatan Allah, menerima lawatan Tuhan. Saya berharap menyelesaikan perjalanan hidup kita di tahun ini, saudara mengalami lawatan Tuhan secara khusus. Kalau ada masalah, jangan ngajak orang ribut, tapi ngajak orang berdoa. Amin. Ketika engkau diskusi-diskusi ada masalah, ngajak dia, yuk kita tukaran bahan doa yuk. Atau kita video call berdoa yuk. Kan itu bagus. Dan 3 bulan ke depan kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan kepada kita semua. Ingat 4 hal ini, bisa ulang supaya ini menjadi rema bagi kita di khotbah 3 bulan ke depan. Prinsip untuk menerima lawatan Tuhan yang pertama apa? Apa yang kuat dong? Datang dengan tersungkur di kaki Yesus. Datang tersungkur di kaki Yesus. Yang kedua, bertindaklah dalam iman. Yang ketiga, jangan hiraukan kata-kata negatif yang melemahkan saudara. Jadi pulang kalau ada yang mulai ngomong negatif, ketika engkau selesai, hey, stop, sudah ngerot bahkan, stop sudah. Yang keempat, hidup dalam otoritas Allah, gunakan otoritas Allah. Maka kita akan melihat kemenangan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.